Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairu zat wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus guru kita, Ketua DKM Akhirul Kiram Bapak Ustadz Fahri yang saya hormati, Bapak Ketua RT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur panjang. Tentunya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Yang paling utama tentunya adalah nikmat iman Islam. Di pagi hari ini Allah masih menggerakkan jasmani dan rohani kita, masih menetapkan iman Islam kita. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian atau taklim pagi. Ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya,
para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pengetahuan kita dan menjadi satu wasilah kita lebih dekat, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, manizdada ilman, man, siapa saja, izdada ilman, yang bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya juhdan, dan tidak bertambah zuhud di alam dunia, walam yazdad minallahi ta'ala, tidak akan bertambah di sisi Allah, illa bu'dan, kecuali akan semakin jauh dari Allah. Rawahu Dailami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu, bintang-bintang itu, amanun li ahli samai, pengaman bagi penghuni langit. Fa idzan tasyarat ay tafarraqat al-kawakibu, maka apabila berserakan bintang-bintang terpecah, intasarat ay tafarraqat, maka terjadilah qada, karena qadaun, terjadilah ketentuan Allah, yakni hukum Allah, ala ahli samai, atas penghuni langit, minal infitari wa tai wa mautil malaikati fiha, dan terbelah, mengurut, dan kematian malaikat yang ada di sana. Wa ahlu baiti ay zurriyati, ahlul baitku, yakni anak keturunanku, amanun li ummati, adalah pengaman bagi umatku. Fa iza zala ahlu baiti, apabila ahlul baitku hilang, kanal qada'u ala ummati, maka berlakulah qada atas umatku, min juhuril bidai, berupa penampakan berbagai bid'ah, wa ghalabatil ahwa'i, merajalela hawa nafsu, wa ikhtilafil aqaidi, penyimpangan akidah,
wazuhurir rumi wa ghairiha, terang-terangan penggunaan minuman keras, wa ghairuha, dan lain-lain. Wa ana amanu li ashabi, dan aku amanun pengaman li ashabi bagi seluruh para nabi. Fa iza zahabtu, maka apabila aku pergi ay wafat, kanal qada'u ala ashabi, maka berlakulah qada atas sahabat-sahabatku, minal fitani, berupa berbagai fitnah, wal hurubi, dan peperangan, wartidadi, dan orang-orang yang murtad, manil tada, wakhtilabil qulub, dan orang-orang yang berhati ikhtilaf, menyimpang atau berhati bengkok. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini sangat panjang sekali. Yang pertama, di dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga sekali yang perlu kita renungi dan resapi. Para jamaah rahimakumullah, letak harga seseorang, kalau hayawan kan harganya itu ditentukan dengan kualitas daging. Jadi kalau sapi itu makin gemuk, makin gede, otomatis harganya makin kayak sapi limosin gitu ya. Begitu pun ayam, kambing, dan lain sebagainya. Jadi itulah. Jadi harga hayawan itu ditentukan dengan bagaimana keadaan hayawan itu, berapa banyak daging dan lain sebagainya, maka itu akan menentukan harga hayawan. Tetapi manusia itu bahasanya kehormatan lah. Jadi kemuliaan, kehormatan seorang manusia itu, manusia ditentukan dengan dua. Yang pertama, dengan adanya ilmu. Yang kedua, dengan adanya adab atau akhlak, baik akhlak kepada sesama maupun akhlak kepada Allah. Itu letak kemuliaan manusia ada di sana. Dengan akhlak dan dengan ilmu itu kemuliaan manusia. Para jamaah rahimakumullah, tetapi di antara akhlak dan ilmu yang menjadikan manusia mempunyai derajat tinggi, yang paling dominan adalah akhlak kalau berdasarkan hadis ini. Jadi walaupun orang ilmunya tinggi, segala macam berbagai disiplin ilmu dia kuasai, tetapi kalau akhlaknya rendah, kalau akhlaknya hancur, maka kata hadis ini manusia itu tidak punya nilai apa-apa. Ilmunya orangnya sih pintar, cuman goblok gitu kira-kira. Jadi kata hadis ini nggak ada apa-apa. Kenapa? Sebab kalau orang ilmunya tinggi, akhlaknya jelek, gitu ya, maka ilmunya itu tidak akan bermanfaat bagi sesama, tetapi akan memanfaatkan sesama. Kalau orang pintar, akhlaknya jelek, ilmunya bukan menjadikan orang lain pintar, tapi minterin orang. Beda kan, membuat orang lain pintar sama minterin orang. Kalau minterin orang lain kan licik, gitu ya. Orang sudah bodoh, dibodoh-bodohin. Nah ini.
Jadi kata Nabi bahasanya masalah begini, manis dada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Siapa orang yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah kejuhudannya di dunia, tidak bagus akhlaknya, maka orang itu walam yazdad minallah, tidak akan dekat kepada Allah illa buddha, kecuali makin jauh. Ini kan makanya para jamaah yang sering sekali kita dengar hadis ini, hadis paling akrab di telinga kita. Setiap ada momen acara maulidan, rajaban dan lain sebagainya, itu hadis ini akrab di telinga kita. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya baginda Rasul itu diutus ke alam dunia, gitu ya, oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan di dalam wahyu yang pertama diterima oleh Rasul, gitu ya, di dalam surat Al-Alaq ayat 1 ayat sampai ke 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menyebutkan Iqra bismi rabbik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang maha mulia. Itu kan etika. Gitu ya. Jadi akhlak nomor 20. Kenapa? Ketika seseorang mengutamakan ilmu daripada akhlak, maka tidak akan bernilai manusia di hadapan Allah, di tengah-tengah masyarakat. Tetapi orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu tetapi tidak diberinya dengan akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, maka ilmunya itu tidak bernilai apa-apa dalam pandangan agama. Jadi dari mana dimulai? Pertama, dari seseorang belajar, dari seseorang menuntut ilmu dimanapun kapanpun, maka yang perlu ditanamkan nomor 1 itu adalah akhlak. Karena dari akhlak yang bagus inilah maka ilmu itu akan membawa manfaat bagi sesama. Para jamaah rahimakumullah, ada satu pengalaman. Jadi pengalaman ini saya pernah cerita kalau tidak salah, tapi kalau di renang-renung ya juga. Jadi ini baik di zaman dulu sampai abad-abad yang kesini, ini kisah ini sering terjadi. Jadi dulu saya pernah mendengar cerita kisah dari almarhum al-Maghfurullah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. Ini habis subuh begini, waktu saya masih di Asyidikiyah. Habis subuh begini, habis ngaji, dia cerita sampai sekarang sama saya terngiang. Kalau dulu kan Asyidikiyah itu, jadi sekarang memang di zaman saya dulu masih triplek loh, masih triplek. Jadi rumah kiainya masih. Dia cerita begini. Dulu, jadi ada seorang siswa, bahasa ininya, bahasa sakleknya bodoh lagi, bodoh. Siswa ini bodoh. Orang-orang udah bisa belajar ini, dia nggak bisa. Orang-orang sudah belajar nahwu, dia nggak bisa. Bodoh orang. Jadi ketinggalan di antara murid-murid itu. Al-kisah, singkat kisah, kiai ini, guru ini lagi di jamban. Kalau dulu kan jamban, jadi orang buang hajat itu di jamban, jarang ada WC itu di jamban. Begitu buang hajat di jamban, guru ini, kiainya ini, cincinnya jatuh ke empang. Minta tolong sama segitu banyak muridnya, tak satu pun yang ada yang mau untuk mencari cincin kiai yang jatuh. Karena ini orang bodoh, dia turun ke empang. Dia jatuh dari segini sampai ngilong.
sampai nyilang ke empang nyari cincin gurunya yang jatuh dia. Ketemu, kasih sama guru. Begitu dikasih cincinnya sama kiainya itu, ini kiainya apa ya, dalam hatinya menangis dalam, ya Allah, kasihan sekali santriku ini, bodoh tapi ya Allah akhlaknya begitu bagus, begitu. Kiainya berdoa pada Allah agar supaya si santrinya ini diberikan kecerdasan. Kemudian para jamaah, alhasil satu malam si santri ini bermimpi. Dia bermimpi dalam tidur, dia belajar nahwu sorof, dia belajar hadis, dia belajar segala macam di dalam mimpi. Bangun subuh. Begitu dia bangun dari tidur, apa yang dia alami di dalam mimpi itu terekam di dalam kenyataan. Jadi dia bisa belajar Fatihah, begitu bangun hafal. Dia belajar nahwu sorof, begitu bangun hafal. Sehingga santri yang tadinya bodoh ini berbalik 100% menjadi santri yang paling pintar. Kenapa? Karena akhlaknya, adabnya, dan ketawaduannya itu dan bermanfaat bagi sesama. Itulah barangkali kalau dalam istilah doa yang sering dipanjatkan oleh kelompok-kelompok para ahli thariqah yang disebut dengan Allahumma tahlana bi futuhil arifin. Jadi ilmu itu terkadang Allah bisa memberikan ilmu itu berupa putuh. Putuh itu dimasukkan saja ke dalam diri manusia. Cuma umumnya ilmu itu didapat dengan belajar, itu umumnya. Tapi kadang-kadang Allah memberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang memang punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Maka dari mana itu timbul? Tidak lain tidak bukan adalah dari akhlak, dari ketawaduan, baik ketawaduan kepada Allah maupun ketawaduan kepada orang yang dia belajar ilmu. Abu Ya almarhum Abu Ya Cilongok, dia paling senang berulang-ulang kalau ngaji di Pasar Kamis cerita tentang Mama Sobari yang di Kuningan itu, berulang-ulang itu Abu Ya. Jadi dia mondok di Bangkalan di Syekh Khalil gitu ya. Kalau di YouTube kan itu ada itu. Saya senang cerita itu. Pergi dia dari Cilimus, dari Kuningan mondok ke Bangkalan ke Madura. Sama gurunya, sama Syekh Khalil, sampai sore bukan suruh ngaji, suruh ngawal kambing. Kan gitu, ngawal kambing. Udah 20 tahun pesantren, begitu udah 20 tahun keluarganya datang mau menjemput. Sudah dibuatkan pondok, disediakan gadis lah buat dijadikan istri. Suruh pulang, panggil lah si Mama Sobari. Begitu dipanggil nangis. Saya kalau cerita nangis. Kenapa kamu nangis? Tanya. Rupanya dia bingung karena selama dia mondok tidak pernah belajar, cuma ngawal kambing. Saking ikhlasnya gurunya itu, ya udah pulang saja, nggak sana pulang. Gimana pulang? Kata orang, saya nggak pernah ngaji. Pulang. Diludahin aja sama Syekh Khalil. Udah pulang. Nanti sampai rumah kamu buka kitab, bayangin wajah mama. Pulang balik ke sana. Begitu pulang, dia buka Fathul Muin, dibayangin wajah gurunya. Bisa bacanya. Kenapa? Itu akhlak namanya. Sampai ke sana. Jadi akhlak dengan ilmu itu tidak akan pernah terlepas. Jadi orang kalau menuntut ilmu, orang kalau belajar dimanapun, kapanpun, selama di dalam hati itu masih ada kesombongan, lam yazdad illa bu'da, dia tidak akan dekat dengan ilmu, dia tidak akan dekat dengan Allah illa bu'da, kecuali semakin jauh. Makanya kalau di dalam ta'limul muta'allim, ya, jadi itu ta'limul muta'allim itu kan semacam teori belajar bagaimana orang mendapatkan ilmu. Ketika seseorang dia ngaji, dia belajar, ada bahasa begini, ya yang dipelajari itu lagi, itu alamat ilmu tidak akan didapat, alamat ilmu tidak akan bermanfaat. Bosan. Kenapa? Itu lagi. Ustaz Fahri lagi. Itu alamat itu. Hati-hati kayak namanya ilmu.
tidak akan dapat, tidak akan bermanfaat. Walaupun dia dapat, tetapi tidak akan bermanfaat. Makanya tidak boleh yang namanya seorang itu belajar, dia mengatakan, itu lagi. Jangan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang zakiyun. Apa itu zakiyun itu? Orang yang tawadu dan orang yang hatinya bersih. Jadi kan dalam hidup begini, Pak. Ada orang yang pintarnya setengah ampun. Pintarnya ilmu ini bisa, ilmu itu bisa, berbagai macam disiplin ilmu. Tapi di tengah-tengah masyarakat dia tidak menjadi panutan. Ada yang model begitu. Kenapa? Itu namanya diberikan ilmu tapi tidak manfaat. Dan salah satu kemanfaatan ilmu itu, kata Nabi, adalah kita harus menanamkan sifat tawadu di dalam hati. Kita harus menanamkan akhlak yang bagus di dalam hati. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan pernah nempel kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang akhlaknya jelek. Jadi manis dada ilman walam yazdad fid dunya zuhda walam yazdad minallahi ta'ala ila buddha. Siapa orang yang ilmunya bertambah tetapi dia tidak zuhud, dia tidak tawadu, dia tidak punya etika, maka tidak akan pernah bertambah dekat kepada Allah illa buddha, kecuali akan semakin jauh. Barangkali ini pelajaran buat saya, buat kita selaku orang tua. Enggak semua sih, enggak. Kan kadang-kadang ada sebagian kecil lah orang tua itu ketika anaknya ingin belajar, ingin ngaji gitu ya, kemana pun dia melaksanakan pengajian, ada kadang-kadang yang orang tua itu nganggap enteng, Pak. Kadang-kadang ada seorang ustadz guru, ini anak siapa nggak tahu bapak ibunya, kadang-kadang ada. Nah, jadi barangkali kita seorang orang tua yang baik, ketika kita punya anak ingin dididik dengan ilmu-ilmu agama, tuntun anak kita, didikkan sama ibu ustazah, bapak ustaz, bapak ibu, ini saya didik anak saya, kenalkan anak saya kepada Allah, ajari ilmu agama, mau merah mau hitam, ustaz tanggung jawab ruhaninya, saya tanggung jawab perutnya. Mestinya begitu tuh, itu etika namanya. Kenapa? Jadi dengan begitu insya Allah maka ilmu itu akan bermanfaat. Kan ilmu itu yang jadi masalah, yang jadi ukuran, bukan berapa dia menguasai ilmu apa aja yang dia bisa kuasai, berbagai macam disiplin ilmu. Yang terpenting dari ilmu yang dia miliki itu, yang dia bisa itu, sejauh mana akan bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi sesama. Itu yang disebut dengan manis dada ilman walam yazdad fid dunya lam yazdad minallahi ta'ala illa buddha, kecuali tidak akan bertambah kecuali semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya para jamaah saya suka ngomong, ketika seseorang berdoa ingin diberikan ilmu, doanya bagaimana? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Atau di dalam doa yang sering kita baca, jadi kita minta ilmu yang bermanfaat, bukan yang banyak. Ngapain itu banyak juga? Kalau enggak manfaat mah, biarpun hanya bisa bismillah, biarpun hanya bisa Fatihah, yang penting bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang. Itu ilmu, itu ilmu. Masya Allah. Ternyata para jamaah, etika ini sangat luar biasa. Itu hadis yang pertama. Jadi kalau kita urai panjang lah, tapi intinya seperti itu. Para jamaah berikutnya adalah, jadi hadis
sini sangat panjang, saya simpelkan saja. Tiap-tiap alam yang kita huni, alam dunia lah kita berbicara. Ini kata Nabi, masing-masing di alam dunia ini Allah berikan pengaman, Allah tancapkan paku beton agar supaya alam ini kokoh gitu. Di antaranya kata Allah. Jadi Allah menghiasi langit, Allah menciptakan bintang-bintang itu sebagai pengaman bagi penghuni langit. Berarti langit itu ada penghuninya. Penghuninya seperti apa? Allah amankan langit itu dengan bintang-bintang. Kalau bintang-bintang itu jatuh, gitu ya, maka langit itu kata Allah dia akan hancur. Kenapa ya? Kiamat lah. Kalau langit itu bintang-bintang itu berjatuhan atau bintang-bintang itu berbenturan, kan katanya di atas langit itu ada planet gitu ya. Apabila satu dengan lain itu saking berbenturan, maka itu satu alamat bahwa langit itu akan runtuh kata Allah. Maka diamankan langit itu dengan berbagai macam bintang, ada bintang segala macam gitu ya. Itu ada. Itu adalah pengaman bagi penghuni langit. Jadi langit itu oleh Allah diperkuat, diamankan dengan adanya al-kawakib, dengan adanya bintang-bintang. Jadi bintang itu bukan hanya sekedar penghiasan langit, tapi adalah pengaman bagi penghuni langit. Itu pertama. Kemudian kedua kata Allah, diamankan alam dunia ini, dikuatkan alam dunia ini dengan apa? Dengan ahlul bait. Apabila ahlul bait itu hilang, maka kata Nabi akan merajalela hawa nafsu, penyimpangan akidah dan lain sebagainya. Apa itu ahlul bait di alam dunia itu? Secara terjemahan bebasnya adalah para alim ulama, para dai dan lain sebagainya, zuriat Rasul yang menyebarkan agama Islam, yang berdakwah di muka bumi ini, maka dia adalah kata Allah sebagai pengaman bumi. Jadi kalau ini tidak ada, maka resikonya adalah akan merajalela hawa nafsu, penyimpangan akidah dan lain sebagainya. Artinya apa? Jadi orang-orang yang menyebarkan agama melalui dakwah, melalui taklim dan lain sebagainya, itu adalah pengaman bumi. Di dalam Al-Quran ada ayat begini. Ada doa Nabi di dalam surat Al-Maidah. Kata Nabi begini. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau timpahkan umatku siksaan seperti yang kau timpahkan kepada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah min zalik. Kalau kita dengar kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika berwasiat kepada Allah, dihajar dengan banjir bandang 40 hari 40 malam. Habis semua umat Nabi Nuh, semuanya mati tenggelam dengan ombak pada saat 40 hari 40 malam. Jangan bicara 40 hari 40 malam, tsunami saja, gempa bumi aja, hanya hitungan detik saja sekali terjadi, puluhan ribu bahkan sampai mencapai ratusan ribu manusia mati. Apalagi ini 40 hari 40 malam, nauzubillah min dzalik, hancur. Umat Nabi Musa sama, habis, hancur, yang berbuat durhaka kepada Allah. Umat Nabi Soleh sama, hancur. Umat Nabi Lut sama. Umat yang melakukan perbuatan yang menjijikan di kampung Sodom, menjijikan, diterjang oleh Allah gempa bumi. Dalam satu riwayat, jadi ketika penghuni Sodom itu dihancurkan oleh malaikat, bumi itu diangkat ke atas, kayak orang angkat piring kira-kira gitu. Ini analoginya, diangkat, ini di atasnya manusia, diputar-putar, diaduk-aduk, udah puyeng, dijatuhnya bukan begini Pak, dibalik, tak, hancur semua, sehingga hilang.
Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau siksa umatku seperti umat-umat terdahulu. Nabi berdoa, saking sayangnya kepada Allah menjawab doa Nabi melalui salah satu wahyu di dalam Al-Quran. Wa makana mu'azzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, umat kamu tidak akan diazab, tidak akan disiksa wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Hebatnya Nabi, ketika menerima wahyu ini, Nabi senang. Enggak. Kata Nabi kepada Jibril, iya Jibril, kalau aku masih ada di alam dunia, kalau aku sudah tidak ada, bagaimana? Jibril balik lagi kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu mengatakan, iya kalau masih ada di dalam. Lalu bagaimana kalau beliau sudah wafat? Jibril balik kepada Allah. Kata Allah, ya Jibril, sampaikan kepada kekasih Muhammad, wa makana mu'azzibahu, umat Nabi mu'azzibahum tidak akan diazab, wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar kepada Allah, selama mereka ingat kepada Allah, selama masih ada dakwah, selama masih ada taklim, selama orang masih mengekang hawa nafsu, ada para alimil ulama, ada orang-orang yang mengingatkan bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka satu daerah, satu wilayah akan aman. Satu kampung, satu wilayah, Gemah Ripah Loh Jinawi istilahnya itu, bisa jadi karena ada para alim ulama, para orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka malah mengadakan taran berdoa kepada Allah. Bisa. Sukses seseorang kanan kiri bisa jadi karena ada doa para alim ulama, orang-orang soleh yang tengah malam berdoa kepada Allah. Bisa. Kenapa? Kata Nabi, ahli baitku, orang-orang keluargaku, keluarga Nabi, para alim ulama, orang-orang soleh yang menyebarkan agama, yang mengingatkan manusia untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka itu adalah pengamannya alam dunia. Jadi kalau di satu wilayah, satu daerah sudah tidak ada taklim, sudah tidak ada kegiatan agama, pemaksiatan merajalela, fakon aqallu bi azabillah, sama dengan nunggu ngundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan, contohnya banyak lah, contohnya banyak, tidak usah jauh-jauh di kita juga sudah banyak. Ini kan merupakan satu pelajaran buat kita semua. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Kita bicara kecil saja di desa kita, di RT kita masih ada kegiatan taklim, masih ada kegiatan keagamaan semacam ini. Ini adalah pakunya wilayah, Pak. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis kata, jangan pernah kita menyepelekan kegiatan agama sekecil apapun. Jangan. Kenapa? Karena ketika berkata seperti itu satu ciri, satu tanda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan cuma segitu. Itu tanda orang jauh dari Allah. Nabi Nuh cuma 5 orang. Nabi, bahkan ada nabi yang tidak ada umat satu pun ada. Kenapa? Ketika bahasa-bahasa itu keluar, sama artinya kita jauh dari Allah, menjauhi diri dari Allah. Dan ketika kata Nabi kegiatan-kegiatan semacam ini ada di satu wilayah, maka artinya kalau ibarat bangunan itu, kita mengumpulkan, menyambung satu ikatan ini dengan paku yang sangat kuat. Ketika paku itu dicabut, maka alamat bangunan itu akan hancur, akan roboh. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah rahimahumullah, ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Jadi kata Nabi, kiwamu dunia bi arba'ati asya. Dunia ini akan kokoh, akan ajib, gitu ya. Apa ajib gitu ya? Jadi damai, tenang, tumaninah gitu. Kata Nabi, bi arba'ati asya dengan 4 komponen. Apa itu? Pertama, bi'ilmil ulama.
Jadi selama para alim ulama mengamalkan ilmunya, selama kegiatan-kegiatan agama itu dilaksanakan di satu wilayah, maka dunia itu akan kiwal, akan kokoh. Yang kedua, bi'adil umar, dengan adanya pemimpin yang adil. Masya Allah gitu. Dengan adanya pemimpin yang adil, dari mana? Dari tingkat yang paling bawah dan tingkat RT lah gitu ya. Bersatu gitu ya, mendukung, maka insya Allah satu wilayah akan hancur. Ini bukan kata kita, tetapi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hancur katanya. Gitu. Masya Allah dia, Pak RT sama di sana ini bareng-bareng luar biasa pagi itu kata Nabi begitu. Dua itu. Yang ketiga, bisa fa'il agniya, selama orang-orang kaya itu punya sifat dermawan. Kenapa? Karena kan kalau tiga komponen ini tidak bersatu, orang punya niat. Oke lah, umpamanya pemimpinnya kompak, kemudian para asatinya kompak. Tetapi safuinya nggak ada orang-orang yang dermawan, itu kagak jadi juga. Tiga tuh. Yang keempat kata Nabi, bidu'ail fuqara, dengan adanya doa para fuqara, maka dunia itu, wilayah itu akan hancur. Orang-orang fakir gitu ya, anak-anak yatim dan lain sebagainya, mereka tidak punya harta, tetapi mereka punya senjata yang sangat utama, apa itu? Doa. Doa itulah yang akan mampu mengorek apa? Mengorek pintu ijabah, pintu langit untuk menyambungkan antara apa yang diinginkan oleh ulama, oleh umar, oleh sahok, ditembus, dirojok itu langit dengan siapa? Dengan doa fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Jangan pernah sekali-kali nyeleneh. Ada orang nyeleneh begini. Ada orang fakir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, beri saya sedekah, kasih lagi. Orang fakir berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Bapak bertambah rezeki, bertambah berkah. Karena sombong, ngomongnya begini, nggak usah doain saya, doain aja diri sendiri, kata doain diri. Itu nggak usah bilang ini tadi. Kenapa? Karena Allah itu mengijabah doa, tidak tahu dari mana. Salah satunya berdasarkan daripada hadis ini, doa orang-orang fakir. Jadi jangan ada sekarang kalau ada satu tempat-tempat umum, rumah makan dan lain sebagainya, hari-hari tertentu bayar dengan doa. Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa menembus langit kecuali doa yang dipanjatkan. Saya lihat bukan di mana ya? Ada. Hari Jumat gratis, bayarnya pakai doa. Cuma saya suka diakalin, aku mau jajan ntar aja hari Jumat. Padahal maksudnya bukan begitu. Jadi agama itu sudah mengatur dengan rapi. Apabila 4 komponen ini menjadi satu, maka insya Allah. Jadi kesimpulan dari hadis ini, pertama, ilmu dengan akhlak, utamakan akhlak, karena dengan akhlak itu ilmu akan bermanfaat. Yang kedua, selama para alim ulama, kegiatan-kegiatan taklim ada di satu wilayah, maka wilayah itu akan ajib, akan kokoh, akan barokah. Dan yang ketiganya, jangan pernah sekali-kali menyepelekan ilmu dengan bahasa-bahasa yang nyeleneh. Itu adalah salah satu tanda setinggi apapun ilmu tidak akan pernah memberikan manfaat. Para jamaah rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan